Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Okotsu Yuta yang muncul di medan pertempuran, di mana saat ini ada Itadori dan Choso yang sedang berhadapan dengan Naoya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 140 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 140 ini, Itadori mencoba kabur dari kejaran Yuta. Di sisi lain, Choso mencoba menahan Naoya agar tidak ikut mengejar adiknya. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 140 ini adalah eksekusi. Pada awal scene, kita di belakang Yuji yang melihat kemunculan Okotsu Yuta, sang penyihir tingkat spesial yang dulunya adalah murid dari Gojo Satoru. Yuji bertanya, siapa pria tersebut? Choso yang melihat kemunculan penyihir itu menyadari jika orang ini memiliki satu motivasi, yaitu untuk membunuh adiknya. Benar saja, Yuta turun dan menghantam lantai dengan sangat keras, bahkan sampai membuat tempat dia berpijak mengalami kerusakan yang begitu parah. Kejadian itu membuat Choso dan Yuji begitu kaget. Sambil berjalan menghampiri mereka, Yuta bertanya, siapa di antara mereka semua yang bernama Itadori Yuji? Namun tiba-tiba Naoya mengangkat tangannya dan berkata jika dia berada di pihak penyihir itu. Menurutnya pria tersebut pastilah Okotsu. Yuji yang mendengar nama itu jadi menyadari jika penyihir inilah senior mereka yang dulu pernah diceritakan oleh Megumi, yaitu penyihir tingkat spesial yang sama seperti Gojo Sensei. Naoya memberitahu identitasnya dan bercerita juga kalau dia adalah sepupu dari Maki. Dia memberitahu kalau diberi perintah yang sama seperti pemuda tersebut, yaitu untuk membunuh Itadori. Dia meminta penyihir itu untuk tidak usah cemas. Choso sendiri membisikkan sesuatu kepada Itadori. Dia mengajak adiknya tersebut untuk lari. Menurutnya, si rambut merah itu adalah tipe penyihir pengguna kecepatan. Dia seperti memakai semacam trik dengan teknik kutukannya. Menurutnya, bermain kejar-kejaran dengan orang itu akan merugikan mereka. Maka dari itu, biar Choso sendiri saja yang menahannya. Sambil bersiap untuk menyerang, dia meminta Yuji untuk tidak perlu mengkhawatirkannya, karena pada dasarnya, kedua penyihir ini memang berencana untuk mengejar adiknya tersebut. Dia meminta Yuji untuk mencoba lari dari rambut hitam Okotsu itu. Choso sendiri bisa merasakan kalau pria ini adalah tipe yang sama seperti Gojo Satoru. Menurutnya, Yuji pasti akan mati jika dia mencoba untuk melawan balik. Dalam hatinya sendiri, Choso sebenarnya tidak ingin jika adiknya tersebut melawan penyihir itu. Dan dia juga tidak ingin Yuji khawatir kalau sebenarnya dia sendirilah yang paling lemah di sini. Naoya sendiri meminta Okotsu untuk membunuh Itadori. Tapi setelah itu, dia meminta penyihir tersebut untuk merahasiakan hasilnya kepada atasan mereka. Karena sebelumnya, Naoya ingin memakai jasad penyihir itu sebagai umpan untuk bertemu dengan Megumi. Sambil mengambil kuda-kuda, Choso memberi instruksi Yuji jika mereka akan bertemu lagi di tempat yang kemarin. Yuta sendiri yang mendengar tawaran dari Naoya menerimanya dan akan menyerahkan pria yang satunya lagi kepadanya. Lalu pertempuran pun dimulai. Dengan sigap, Naoya langsung menendang perut Choso agar manusia rahim kutukan itu tidak dapat melancarkan serangannya. Sedangkan Yuta segera maju untuk mengejar Itadori. Yuji sendiri yang dikejar itu mencoba untuk berlari menjauhi area pertarungan. Dalam hatinya sendiri, dia tidak menyangka jika gerakan seniornya ini lakukan begitu cepat, apalagi harus berlari dengan membawa pedang. Yuta sendiri yang terus mengejar itu juga tidak menyangka kalau penyihir satu ini memiliki kecepatan yang lumayan tinggi. Padahal tadi dia berencana untuk memberikan serangan ketika mulai berlari. Choso yang ditahan itu juga begitu kaget karena rencananya di awal adalah menghalangi rute lari dari Okotsu. Tapi sepertinya penyihir tersebut sudah bisa menebaknya. Ketika Naoya mencoba untuk menyentuh kepala pria itu, dengan sigap Choso segera menepisnya dan menjaga jarak. Sambil tersenyum, Naoya berkata jika tadi dia sudah melihat teknik yang orang itu miliki. Menurutnya, Choso adalah tipe pengguna manipulasi darah. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana bisa pria itu memiliki teknik kutukan tersebut.
Tapi baginya, selain teknik Pershing Blood, tidak ada yang harus dia takutkan. Sementara untuk memakai teknik itu sendiri, perlu menggunakan teknik Byakuren dan harus diisi untuk sekian waktu. Menurutnya, harusnya pria tersebut tahu jawabannya. Kalau terus dilanjutkan, maka Choso sendiri pasti akan kalah. Tapi sambil emosi, Choso menjawab, jika penyihir tersebut tidak akan bisa pulang dengan selamat, apalagi setelah melukai adik kecilnya barusan. Di sisi lain, Yuta masih berlari mengejar Itadori. Ketika ada sebuah mobil di depannya, Yuji segera melompat. Namun dengan cepat, Yuta segera bergerak ke samping dan langsung melancarkan tebasannya. Akan tetapi dengan sigap, Yuji berpegangan pada pintu mobil untuk menghindari serangan itu dan kemudian melompat ke arah sebaliknya. Lihat aksi barusan membuat Yuta begitu kaget karena barusan dia seperti merasa telah menebas penyihir tersebut. Menurutnya, aksi dari Yuji itu membuatnya teringat dengan Maki-san. Secara tak terduga, Itadori malah balik melancarkan serangan dengan memukul mobil itu dan menjadikannya sebagai tameng. Kejadian tersebut membuat Yuta terlempar cukup jauh. Menurut Yuji sendiri, dia tidak bisa kabur dari orang ini kalau masih berada di tempat yang lapang. Kemudian dia pun mencoba berlari menuju gedung yang ada di seberang. Akan tetapi secara mengejutkan, mobil yang sebelumnya dia pukul tadi malah diterbangkan kembali oleh Yuta dan menghantam jalan yang akan Itadori lalui. Yuta bertanya, menurutnya pasti penyihir itu kaget karena dia ini tidak terlihat seperti tipe penyihir yang mengandalkan kekuatan. Walau Yuta tidak memiliki kekuatan, tapi jumlah energi kutukan yang dia miliki sangat besar sekali. Meskipun kenyataannya, Yuta mengakui jika dia memang lemah. Menurut Yuji, seniornya ini telah menutupi kekurangannya dengan menggunakan energi kutukan. Memang semua orang bisa melakukannya, tapi orang ini berada di tingkat yang jauh berbeda. Yuta memberitahu jika energi kutukannya dia miliki bahkan lebih dari yang Gojo Sensei punya. Namun Gojo Sensei memiliki Six Eyes. Karena itulah saat dia mengaktifkan teknik kutukannya tersebut membuat energi kutukan yang terbuang hampir menjadi 0. Dalam soal performa, Gojo Sensei adalah yang nomor 1. Walau Yuta sebenarnya bisa saja kehabisan energi kutukan, tapi hal itu malah akan terjadi pada gurunya tersebut. Sambil mengambil kuda-kuda, penyihir itu berkata jika barusan adalah akhir dari percakapan mereka. Lalu dengan cepat, Yuta maju menyerang Itadori dan melancarkan tebasan pedangnya. Yuji yang melihat serangan itu mencoba untuk menghindar. Dia teringat dengan perkataan Todo beberapa waktu yang lalu. Semakin tinggi tingkat seorang penyihir, maka semakin sulit juga untuk membaca aliran energi kutukan mereka. Dan alasannya karena itu berbeda darinya. Di penyihir tingkat tinggi, membuat akurasi manipulasi energi kutukannya menjadi sangat tinggi pula. Namun mereka masih bisa menebak energi tinggi mana yang akan mereka pakai. Tapi bagi Yuji, orang yang dihadapi ini berbeda. Dia memiliki energi kutukan yang setiap saat selalu keluar, baik dari seluruh tubuhnya hingga menjalar ke pedangnya pula. Yuji menyimpulkan jika ini bukan soal memprediksi atau tidak, karena semua serangan yang seniornya ini lancarkan pasti berakibat fatal. Sedangkan untuk semua serangan yang seniornya ini terima juga bisa dia redam hingga ke titik minimal. Sambil mengambil kuda-kuda bertahan, Itadori berkata jika dia meminta maaf karena saat ini dia tidak boleh mati terlebih dahulu. Kira-kira strategi apa yang akan Itadori lakukan dalam membendung serangan dari Okotsu tersebut? Apakah dia akan mencoba untuk melawan balik? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 140 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 140 yang isinya memperlihatkan Okotsu Yuta yang mulai menjalankan misi eksekusinya dan mulai bertarung melawan Itadori Yuji. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.